Pada bagian kedua ini, kita akan membuat relasi antara tabel-tabel yang sudah kita buat. Untuk membuat relasi di PHP MyAdmin ada dua cara. Yang pertama, kita bisa pilih More, kemudian pilih Designer. Maka akan ditampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat. Oke, kita akan tata supaya lebih mudah nantinya dalam merelasikan. Oke, ini ya. Kita akan hubungkan, yang pertama adalah tabel supplier dengan transaksi pembelian. Transaksi pembelian berarti nanti ada detail pembelian, ini ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk membuat relasi, kita pilih menu yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian pilih Create Relationship. Oke, selanjutnya kita pilih tabel masternya terlebih dahulu. Nah, tabel master untuk supplier, ini ya. Nah, kita pilih kode suppliernya. Selanjutnya kita pilih foreign key-nya, berarti ada di tabel transaksi pembelian. Kita pilih foreign key-nya. Nah, selanjutnya akan muncul menu relasi, create relationship. Nah, di sini ada dua action, yaitu on delete dan on update. Selanjutnya ada pilihan, ada cascade, ada set null, ada no action, ada restrict. Nah, apa fungsi dari masing-masing pilihan ini? Yang pertama adalah cascade. Kalau kita pilih cascade, ini ya, berarti kalau semisal ini di supplier ini, kita punya supplier dengan kode S001. Kemudian supplier ini melakukan pembelian. Nanti akan dicatat di tabel transaksi pembelian. Kemudian barangnya itu akan dicatat di tabel detail pembelian, barang-barang yang dibelinya. Kalau kita pilih cascade, kalau kita hapus suppliernya tadi yang S001 tadi, berarti nanti semua transaksi yang kode suppliernya ya, itu S001 akan dihapus. Itu jadi semua transaksi yang dilakukan oleh supplier S001 akan dihapus. Yang kedua ada set null. Nah, kalau kita pilih set null, nanti kalau kita hapus ya di tabel supplier ini yang supplier S001 tadi, maka semua transaksi yang dilakukan oleh supplier S001 di tabel transaksi pembelian itu akan dibuat nol. Selanjutnya ada no action, berarti tidak dilakukan apa-apa kalau dihapus ya di tabel suppliernya, tidak dilakukan apa-apa. Kemudian ada yang namanya restrict. Kalau restrict, ini berarti kalau si supplier S001 tadi sudah melakukan transaksi pembelian, berarti kan dicatat ya ini di tabel transaksi pembelian, maka dia tidak bisa dihapus atau dibatasi atau direstrict. Harus dihapus dulu semua transaksinya yang ada di tabel transaksi pembelian ini, yang termasuk note anak-anaknya ya. Nah, nanti baru bisa dihapus yang supplier dengan kode S001 tadi. Selanjutnya kita pilih yang mana? Kalau saya, itu biasanya pilih yang cascade ini. Jadi kalau dihapus yang suppliernya dengan kode S001 tadi atau S002 ya, maka semua transaksi yang dilakukan oleh supplier tadi S001 atau S002 akan juga dihapus. Kalau diupdate juga sama, akan diupdate. Oke, kita pilih cascade ini ya. Cascade, ini cascade. Oke, kita pilih oke kalau sudah. Ini kita tata lagi. Oke, ini sudah terbuat relasinya. Ini ditunjukkan dengan garis berwarna hijau ini. Oke, ini saya simpan dulu saja supaya aman. Kita kasih nama misalkan relasi operasi. Oke, selanjutnya kita akan relasikan untuk yang transaksi pembelian ya. Ini dengan transaksi pembelian. Oke, berarti kita pilih yang create relationship.
kemudian nomor faktur dengan nomor faktur. Oke, kita pilih kaskade, ini pilih kaskade. Oke. Nah, oke, ini detail pembelian sudah ya. Supplier berrelasi dengan transaksi pembelian berrelasi dengan detail pembelian. Apa yang perlu barangnya? Di tabel detail pembelian ini dia akan menampung barang apa saja, ya kan, yang disuplai atau yang catatkan di transaksi pembelian. Maka kita hubungkan dengan tabel barang. Oke. Kita hubungkan pertama adalah kode barang, kemudian ke foreign key-nya kode barang yang ada di detail pembelian. Kaskade. Oke. Nah, oke, sudah ya. Ini adalah cara yang pertama. Ini saya simpan dulu. Oke, ini adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita akan merelasikan untuk yang tabel anggotanya. Oke, kita ke menu koperasi. Kita pilih yang transaksi penjualan. Nih, transaksi penjualan. Oke, pilih structure. Nah, di sini ada menu relation view. Selanjutnya pilih relation view. Nah, di sini nanti akan ditampilkan atau kita bisa membuat relasi di menu relation view ini. Di sini kita diminta untuk memilih tabel masternya. Ini adalah transaksi penjualan. Transaksi penjualan itu dia akan berelasi dengan tabel anggota. Inginnya nanti adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang anggota koperasi, dia tercatat di tabel transaksi penjualan. Nomor fakturnya ya yang tercatat. Itu. Lah nanti barangnya, barang apa saja yang dibeli akan dicatat di tabel detail penjualan. Oke, sekarang di kolom ini kita pilih kode anggota. Kemudian tabelnya ini adalah kolomnya itu kode anggota ya, kode anggota dari transaksi penjualan ini ya. Kode anggota yang ada di transaksi penjualan ini atau foreign key-nya. Kemudian tabel masternya adalah tabel anggota. Nah, dia akan berrelasi dengan kolom kode anggota yang ada di tabel anggota ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pilih save. Oke, berhasil ya ini. Selanjutnya kita ke detail penjualan. Detail penjualan itu menyimpan barang apa saja yang akan dibeli gitu ya. Nanti list barangnya apa saja. Sama kita pilih ke structure, kemudian pilih ke relation view. Selanjutnya kita cari ini kode barang ya, kode barangnya, kemudian di tabel barang, kolomnya adalah kode barang. Kode barang yang ada di tabel detail penjualan, dia akan berrelasi dengan kode barang yang ada di tabel barang. Tambah constraint lagi, yang kita perlukan adalah nomor fakturnya. Nomor faktur di sini nanti akan berrelasi dengan transaksi penjualan nomor faktur. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita save. Oke, sudah. Nah, kita lihat di desainernya. Nah, ini sudah ada relasinya ya. Tadi kan belum ada ini relasi bentuknya seperti ini. Oke, kita tata biar rapi. Ini detail penjualan, ini transaksi penjualan, ini barang, ini anggota, ini
transaksi penjualan. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini mungkin yang paling rapi ya. Ini bisa seperti ini nggak ya? Apakah lebih rapi? Oke. Oke. Oh ya. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini save. Oke, itu ya. Nanti teman-teman bisa menata lagi biar lebih rapi, relasinya biar lebih kelihatan. Oke, selanjutnya kemarin ada yang belum dimasukkan data itu adalah misalkan di ini transaksi penjualan, Mbak. Oh ya ini, kita coba insert data. Nah ini nomor fakturnya misalkan FJ001. Nah di sini ada kode anggotanya sudah muncul nih. Nih, ini ya misalkan A1, kemudian dia belinya sekarang, total bayarnya misalkan ini ya 1 juta, kita go. Nah ini di transaksi penjualan. Ini artinya anggota A001 ini dia mau membeli barang, kemudian koperasi melakukan transaksi penjualan. Itu ya. Nah, transaksi penjualannya itu yang dilakukan oleh koperasi ya, itu dicatat oleh nomor faktur FJ001 tanggal 4 bulan 12 tahun 2024. Nah, total bayarnya itu semua barang yang dibeli itu dicatat di sini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah barangnya apa saja. Kan nggak mungkin bisa dicatat di sini ya. Kalau dicatat di sini nanti, ini nomor fakturnya kan untuk satu transaksi itu harus sama, jadi nggak bisa, nanti akan terjadi error. Makanya butuh tabel yang namanya detail penjualan ini. Tabel detail penjualan akan mencatat semua barang yang dibeli oleh anggota A001 tadi dengan kode faktur FJ001. Maka ini dipilih FJ001, kode barangnya apa? B001 gitu. Jumlahnya 10 misalkan, totalnya harganya 20.000 gitu ya. Ini juga FJ001 lagi nomor fakturnya masih sama kan karena ini tadi ya anggota A001 itu melakukan transaksi yang sama. Itu ya, dia membeli lebih dari satu barang gitu. Ini yang dibeli adalah barangnya B002, kemudian jumlahnya 10 lagi, harganya misalkan 25.000. Oke, kita simpan. Nah, di sini nanti. Nah, ini jadi ini nomor jualnya itu adalah auto increment. Nah, jadi bisa dicatat nanti, bisa tahu, bisa dicetak kalau kita bikin aplikasinya, barang apa saja yang dibeli oleh anggota A001 tadi dengan nomor faktur FJ001. Itulah fungsi dari relationship diagram. Itu ya. Demikian tutorial untuk membuat tabel yang sederhana ya di PHP MyAdmin dan relasinya. Oke, kita kembali ke video-video basis data berikutnya. Terima kasih.